Bab 36. Baik, saya akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu. Selain itu, saya akan membantu Tuan Dev untuk menemukan kuas spiritual dan balu sinabar yang kamu butuhkan. Saya sangat akrab dengan pemimpin dari Yayasan Sahara. Indrawan berkata. Kalau begitu, terima kasih Tuan Indrawan. Dev mengangguk, waktu sudah larut, saya juga seharusnya sudah boleh kembali. Dev melihat jam, waktu juga menunjukkan hampir waktu siang. Dia hendak pulang ke rumah untuk makan. Jika Tuan Dev tidak keberatan, bagaimana jika kalau makan di sini saja? Saya akan memerintahkan seseorang untuk mempersiapkannya. Indrawan bertanya dengan hati-hati. Indrawan yang sekarang sangatlah mengagumi Dev, dia ingin menemukan kesempatan untuk mencari muka dengannya. Melihat tampang Indrawan seperti itu, Dev menganggukkan kepalanya, itu sangat merepotkan Tuan Irawan. Tidak repot, tidak repot. Indrawan terlihat sangat senang, segera langsung mempersiapkan makanannya. Asteris 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 asteris. Rumah sakit surau, lengan Navarro telah diperban, dan Sana sedang merawatnya. Dev, ketika saya sembuh, saya pasti akan membunuhnya. Navarro meraung dan melampiaskan amarahnya. Dia mematahkan lengannya, merusak acara pernikahannya, dan membuat keluarga Kintan menjadi bahan lelucon di kota surau. Dia tidak bisa menerimanya. Kak Navarro, janganlah kamu marah. Saya akan menyuruh Jaki untuk pergi menghabiskan si Dev itu. Kali ini saya akan mencari orang yang sudah terlatih, pasti akan menghabiskan Dev sampai mati. Sana berkata sambil mengupas jeruk. Kalau bukan karena keluarga Tanaka menghalanginya, Dev pasti sudah mati. Navarro mengkertakkan giginya dan tatapan matanya terlihat dingin. Dia mengambil jeruk yang dikupas oleh Sana dan melemparkannya ke dalam mulutnya tepat pada saat itu, telepon genggam Sana berdering. Setelah terhubung, raut wajah Sana berubah dengan cepat, dan kemudian dengan cepat dia menutup telepon itu. Siapa? Tanya Navarro. Jaki menelepon. Dia berkata, mereka semua dihabisi oleh Dev, bahkan lengan Jaki juga patah. Sana mengerutkan keningnya, apa yang telah dipelajari Dev selama 3 tahun di penjara. Bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Sampah, teman sekelas kamu yang tidak berguna. Orang mahir apa yang mereka cari, semuanya hanyalah sampah. Sepertinya saya harus pergi mencarinya sendiri. Navarro bahkan terlihat makin marah saat ini. Melihat Sana yang ada di depannya, dia menariknya dan langsung merobek pakaiannya. Ah, Kak Navarro. Sana berteriak, mereka sedang berada di kamar rumah sakit. Navarro tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Navarro panik, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Jangan-jangan, lengannya patah, bagian tubuh lain juga akan terpengaruh. Kak Navarro, apakah kamu terlalu gugup? Sana bertanya dengan hati-hati. Gugup kepalamu, berbaringlah. Navarro dengan kuat mendorong Sana, dan mulai sibuk lagi, tapi tidak peduli seberapa sibuk dia, tidak ada gunanya. Saat itu, Robert masuk ke dalam. Melihat putranya sedang bermain dengan Sana. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Navarro terkejut, dan Sana bahkan lebih terkejut dan bergegas untuk mengenakan pakaiannya. Omong kosong apa ini? Lenganmu patah. Kamu masih bisa melakukan hal seperti ini. Robert memarahi Navarro. Navarro menundukkan kepalanya, tapi matanya penuh dengan amarah. Ayah, saya ingin Dev mati. Saya pasti akan membuatnya mati. Navarro menyalahkan Dev atas kegagalannya. Dialah yang mematahkan lengannya dan membuatnya seperti sekarang ini. Memang Dev yang melakukan ini. Tapi dia tidak mematahkan lengannya, melainkan ketika mereka berada di kediaman keluarga Chandra, Dev langsung menghancurkan kemampuan Navarro untuk menjadi seorang pria. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu hanya perlu untuk merawat dirimu saja. Dev, saya masih ingin menyelidikinya. Jansen bahkan tidak berani menyentuhnya. Saya ingin melihat latar belakang dari anak ini, seberapa besar backingan yang dia miliki. Meskipun Robert sangat marah, tetapi pikirannya tidak kacau. Dia tahu bahwa Jansen tidak berani menyentuh Dev, pasti ada alasan di balik itu. Bab 37. Ayah, anak itu. Tutup mulutmu. Tidak menunggu Navarro selesai berbicara, Robert menatapnya dengan tatapan penuh amarah, membuat Navarro takut dan tidak berani berkata apa-apa. Paman Robert, saya sangat kenal dengan Dev. Dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya sudah kenal dengannya sejak masuk perguruan tinggi. Ayahnya dulu adalah seorang pegawai sipil. Sekarang sudah dipecat dan menjadi tukang sapu jalanan. Kamu jangan terkecoh olehnya. Sana membereskan pakaiannya dan berkata kepada Robert. Apa yang kamu tahu? Robert memberi Sana tatapan dingin, dalam pandangan perempuan, Navarro tidak akan seperti ini jika bukan karena kamu. Dasar pembawa sial. Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Sebenarnya Robert menentang pernikahan Navarro dengan Sana. Lagi pula kedua keluarga mereka sama sekali tidak sebanding. Tidak tahu dengan cara apa Sana bisa membuat Navarro terpana padanya, sehingga Robert harus merestui pernikahan mereka. Wajah Sana berubah merah dan pucat ketika Robert memarahinya, tapi dia tidak berani untuk membantah sepatah kata pun.
Ini adalah harga yang harus dibayar jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya raya. Dasar Dev, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Robert pergi, Sana menggertakkan giginya. Dia tidak berani untuk berbuat apa-apa terhadap Robert dan Navarro. Jadinya dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Dev. Kediaman Pratomo, Indrawan, Yansen dan Dev bertiga sedang menikmati waktu sambil meminum anggur merah. Mereka makan dengan sangat gembira. Para pelayan di samping melihat Dev yang masih muda, bisa duduk bersama dua tokoh besar di kota surau sambil berbicara dan tertawa. Mereka semua cukup iri. Tuan Dev, hari ini kita hanya makan biasa saja. Besok, saya akan mengadakan perjamuan besar di Hotel Sawasde dan mengundang orang-orang dari pemerintah kota surau dan para kalangan bisnis untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan Tuan Dev secara langsung. Indrawan berkata dengan wajah bangganya, arti dari kata-kata Indrawan sangat jelas. Yaitu membuka jalan untuk Dev. Setelah perjamuan kali ini, takutnya tidak ada lagi yang berani untuk mengganggu Dev di kota surau lagi. Dev ingin menolaknya. Dia tidak mau terlalu heboh, dia hanya ingin melatih dirinya dan menunggu kedatangan tanggal 15 bulan ke-7 dengan tentram. Namun, sebelum Dev membuka mulutnya, Yansen mengatakan, kalau begitu, saya mewakili Tuan Dev untuk berterima kasih kepada Tuan Irawan. Dengan perkenalan kali ini, akan lebih mudah bagi Tuan Dev untuk bertindak di kota surau. Dev melihat Yansen mewakilinya untuk menjawab hal itu, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Irawan kamu terlalu sungkan. Setelah tiga orang itu saling menyapa, Dev dan Yansen pun pergi. Tuan, bawahanmu baru saja mewakili dirimu untuk menerima undangan itu. Kuharap Tuan tidak menyalahkanku, meskipun kuil naga langit kita berkembang pesat, dan pengaruhnya juga telah berkembang. Tetapi selain di kota surau, kita sekarang sangat susah untuk berpindah. Dan juga banyak pasukan yang mengincar kota surau, jadi kami hanya bisa memperkuat jaringan hubungan kami. Di dalam mobil, Yansen berbisik dan menjelaskan kepada Dev. Dev tertegun, bukankah kamu adalah ketua mafia di kota surau? Apakah masih ada orang yang berani melawan dirimu? Dev tidak mengerti, Yansen di kota surau bagaikan langit. Selain politisi, siapa lagi yang berani mengganggu Yansen? Yansen tertegun mendengarnya, wajahnya terlihat sangat canggung dan berkata, Tuan, itu hanya sanjungan dari orang biasa. Di seluruh kota surau, selain anggota Yayasan Nusantara dan geng Naga Api dan Bulan Bintang yang memiliki kekuatan yang besar. Di antara mereka, juga ada kelompok kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kami, Yayasan Nusantara dan geng Naga Api adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun pasti melawan satu sama lain, dan saling melukai. Tapi, pemimpin geng Naga Api, Stanley, tidak tahu di mana dia belajar jurus Qigong. Saya takut saya bukan lagi lawannya sekarang. Melihat Yansen, Dev dapat melihat bahwa Yansen tidak memiliki kehidupan yang baik beberapa tahun terakhir ini. Di mata orang luar, yang mereka lihat hanya penampilannya saja. Orang-orang seperti mereka, nyawanya berada dalam bahaya setiap saat. Jika ada orang yang cari masalah denganmu, kamu boleh langsung saja mencariku. Daye berkata dingin. Karena Yayasan Nusantara adalah markas bawahannya. Tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Yansen sangat senang, adanya kata-kata dari Tuan, saya tidak takut akan apapun lagi. Di depan Tuan, hantu dan dewa juga memberi jalan, apalagi hanya seorang Stanley. Yansen melihat sendiri Dev menghancurkan 9 naga hari ini. Dia juga sangat terkejut dan kagum. Dev tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Yansen begitu pandai untuk mengangkat seseorang dengan kata-katanya. Bab 38. Setelah Dev pulang, orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka seharusnya pergi keluar untuk jalan-jalan. Lingkungan seperti ini, akan lebih baik untuk banyak pergi keluar. Tidak ada yang mengganggu. Dev mulai berlatih di kamarnya. Dia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada tanggal 15 bulan ke-7 nanti. Meskipun Ryu mengatakan dia akan memberinya kesempatan besar pada hari itu. Siapa tahu kesempatan itu juga akan disertai dengan bahaya. Duduk bersilang kaki dan mulai bermeditasi. Dev berlatih sepanjang malam tanpa makan malam sama sekali. Ketika Dev membuka mata, asap berwarna hitam bertubi-tubi keluar dari mulutnya. Tidak disangka kekuatan dendam naga bisa begitu hebat. Dev dengan lembut menggepalkan tinjuannya dan merasakan kekuatan dalam tubuhnya. Tidak disangka Dev bisa menerobosnya. Sekarang, Dev telah mencapai tingkatan kelima dalam latihan Qigong. Ketika dia dipenjara selama 3 tahun dan berlatih di bawah bimbingan Ryu, dia baru saja menerobos tingkat 4 dalam latihan Qigong. Tapi kemarin, dia menyerap kekuatan 9 naga dan langsung bisa menerobos ke tingkatan kelima, yang membuat Dev sangat gembira. Dev sepertinya menemukan cara untuk mempercepat pelatihannya. Selama dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan kebencian dan melatihnya, maka pelatihannya akan berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak selalu bisa ditemukan. Di mana kita dapat menemukan begitu banyak energi kebencian. Dengan lembut menghela napasnya, Dev beranjak dari tempat tidur, dan merapikan pakaiannya. Apakah itu Nyonya Tanaka? Meskipun saya tidak melihatnya, tetapi saya bisa mendengar langkah ketika kamu berjalan. Saat itu, suara Selin terdengar dari ruang tamu di luar.
Bidi, kamu memang hebat. Yuki tersenyum, jangan kamu asik panggil kakak, kakak. Kamu terlalu segan, panggil saja Yuki. Baik, memang terlalu segan. Saya akan memanggilmu Yuki. Wajah Selin Penuli senyum, dan mengangguk. Apakah kamu datang mencari Dev? Dia ada di dalam kamar dan belum keluar. Asteris Dev, cepatlah bangun, Yuki datang mencarimu. Selin berteriak ke arah kamar Dev. Bidi, tidak usah berteriak. Saya akan pergi memanggilnya. Yuki berkata, sambil berjalan menuju ke kamar Dev. Selin mendengar Yuki berjalan menuju ke kamar Dev, seluruh orangnya hampir melompat penuh kegembiraan. Anak ini masih membohongiku bahwa mereka adalah teman biasa. Apakah seorang teman biasa bisa langsung jalan menuju ke arah tempat tidur? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku. Selin bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, saya memberitahumu. Rupa Nona Yuki. Saya takut tidak ada orang yang secantik dirinya di kota surau. Edward berjalan ke arah Selin, dan berbisik di telinganya. Benarkah? Selin terlihat terkejut. Dia tahu Edward sangat pemilih. Tahun itu ketika Dev dan Sana bersama, Edward bersikeras membantah. Sekarang, Edward bisa berkata seperti itu, kelihatannya rupa Yuki benar-benar sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Putraku memang berkompeten. Baru saja keluar, bisa mendapatkan pacar cantik seperti itu. Masih bisa menyembunyikannya dari kami. Wajah Selin penuh bangga. Tentu saja, tidak peduli anak dengan siapa. Ada saya di depan, anakku tidak kalah. Edward sangat puas dengan Dev saat ini. Wajahnya yang sebelumnya suram sekarang menjadi senyum sepanjang hari. Ayolah, jangan berbual lagi. Bawa saya keluar jalan-jalan dan biarkan mereka berdua memiliki waktu mereka. Selin berkata sambil menarik Edward keluar dari villa. Di satu sisi, Yuki mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev sedang beranjak turun dari kasurnya dan sedang merapikan bajunya, Yuki tertegun, bukankah kamu sudah bangun sekarang? Kenapa? Kamu tidak ingin saya bangun? Ingin melihat rupaku ketika tidak memakai pakaian? Dev berkata sambil bercanda. Hah, siapa yang ingin melihatmu tanpa baju? Yuki membalikkan matanya, tetapi hatinya sedikit merasakan getaran. Dev bisa bercanda dengannya, mencerminkan bahwa hubungan mereka sudah berkembang. Saya ada urusan denganmu, ikut saya. Yuki menarik Dev pergi tanpa memberi alasan apapun. Dev ingin bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Yuki langsung menarik Dev ke dalam mobil. Namun, ketika dia melihat waktu, masih sangat awal untuk pergi ke acara perjamuan yang diundang oleh Irawan. Dev akhirnya pergi mengikuti Yuki. Bab 39. Mall Surau, ini adalah pusat pembelanjaan ternama di kota Surau, hampir setiap merek-merek ternama ada di sini. Melihat Yuki membawanya kemari, Dev sedikit terkejut. Kamu ingin saya menemanimu belanja? Dev bertanya dengan malu-malu. Perlu diketahui hal yang paling mengerikan di dunia adalah menemani perempuan berbelanja. Dev sudah pernah merasakannya. Ketika dia menemani Sana berbelanja, mereka menghabiskan waktu 1 hari untuk berkeliling, dia sampai kewalahan. Kenapa, kamu tidak bersedia untuk menemaniku? Yuki memandang Dev dan berkata. Bukan begitu, Dev menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, menemani Yuki berbelanja, Dev bahkan merasa sedikit bangga. Bagaimanapun identitas dan penampilan Yuki adalah kelas atas. Bisa menemani wanita seperti dia untuk pergi berbelanja. Pastinya akan banyak orang yang iri padanya. Namun, Dev sudah ada janji siang nanti. Dia telah berjanji kepada Irawan, tidak mungkin dia mengingkari janjinya begitu saja. Saya ada hal lain yang harus dilakukan siang nanti. Saya takut hal itu akan tertunda. Dev berkata jujur. Saya tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Tugas kamu sekarang adalah untuk menemaniku berbelanja. Ketika Yuki selesai berbicara, dia menarik Dev masuk ke dalam pusat pembelanjaan. Melihat berbagai macam barang yang ada, Yuki menarik Dev untuk pergi ke area pakaian pria dan kemudian mengambil beberapa baju dan dibidikkan ke arah tubuh Dev satu persatu. Kamu ingin membelikan saya baju? Dev berkata sedikit terkejut. Jika saya tidak membelinya untukmu, siapa yang akan membelinya? Lemari yang ada di rumahku sudah tidak muat lagi. Yuki berkata, tetapi tangannya tidak berhenti, helai demi helai dia mencarinya, akhirnya dia memilih satu set jas dan memberikannya ke tangan Dev, cobalah. Dev mengambil jas tersebut. Seketika tidak bergerak, Yuki bertanya, kenapa? Apakah harus saya memakaikannya untukmu? Tidak perlu. Dev dengan panik menggelengkan kepalanya dan bergegas masuk ke dalam ruang ganti. Melihat ekspresi terkejut Dev, Yuki pun tertawa. Tatapan matanya yang lebih semakin terpancar. Ketika Dev selesai mengganti pakaiannya dan berjalan keluar. Pandangan Yuki tiba-tiba terlihat cerah. Dia melihat Dev dari atas sama Pibawali. Dengan terkejut dia berkata, tidak disangka kamu begitu kompeten. Setelah mengenakan baju ini, kamu terlihat jauh lebih tampan. Melihat Yuki memandangnya dengan gila, Dev juga tidak bisa menahan dirinya untuk bercermin. Melihat diri sendiri terlihat lebih tampan. Sejak dia di penjara dan berlatih dengan Ryu, kebutuhan materi bagi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara. Meskipun dia punya banyak uang, tetapi dia selalu memakai pakaian lamanya. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengganti pakaiannya.
Jika dia punya waktu untuk berbelanja, lebih bagus dia menggunakan waktu itu untuk berlatih. Kamu ingin mengajak diriku kemana? Acara pernikahan? Dev bertanya kepada Yuki. Kamu tidak usah peduli, ini bahkan lebih penting daripada acara perkawinan. Yuki menarik Dev dan pergi untuk membeli sepatu dan jam tangan. Dia langsung merubah Dev menjadi pria kaya dan tampan. Dev hanya bisa pasrah dan diseret oleh Yuki, dan lama-kelamaan barang yang ada di tubuh Dev semakin banyak. Yuki menghabiskan ratusan juta untuk membeli dasi, tali pinggang dan bahkan sebuah korek api untuk Dev. Dengan barang yang Dev pakai dari kepala ke kaki setidaknya ada ratusan juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? Memakai kostum itu, Dev merasa sendiri tidak berani untuk berjalan keluar. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang kaya seperti Yuki. Menghabiskan puluhan juta untuk sebuah pakaian dan ratusan ribu untuk membeli sebuah korek api. Apa makna dari itu semua? Tidak ada yang berlebihan tentang hal ini. Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti itu lagi, atau saya akan ditertawakan oleh orang lain. Yuki berkata ringan. Tapi setelah dia mengatakan hal itu, Yuki segera merasa dia telah salah kata, dan seketika wajahnya berubah merah. Dev juga mendengarnya dan tersenyum, saya yang memakai pakaian lusuh. Kenapa kamu yang ditertawakan? Ketika Dev bertanya, wajah Yuki terlihat semakin merah. Dia hanya bisa menatap Dev dan berkata, saya mengatakan di depan umum bahwa saya akan menjadi pacarmu. Tentu saja, yang lain menganggapnya serius. Jika kamu mengenakan pakaian lusuh, bukankah kamu langsung menamparkan wajahku secara langsung? Sudahlah, saya tidak ingin berkata apapun padamu lagi. Saya mau pergi ke kamar mandi, kamu tunggu aku di sini. Yuki membuat alasan dan bergegas pergi. Bab 40. Dev tertawa dan menanti Yuki di tempat. Beberapa perempuan lewat dan ketika mereka melihat Dev, tanpa sengaja meliriknya terus-menerus. Bahkan ada beberapa orang yang datang dan meminta nomor telepon Dev, tetapi ditolak olehnya. Tepat pada saat itu juga di arah lain pusat pembelanjuan, Sana dan Yuna juga datang untuk berbelanja. Semalam, Sana dimarah habis-habisnya. Jadi hari ini berpikir untuk pergi berbelanja dan membuat suasana hatinya lebih baik sedikit. Sana, cepat lihat ke sini, di depan ada pria yang tampan. Bagian belakang tubuhnya saja sudah terlihat sangat menarik. Yuna berkata kepada Sana dengan antusias. Mendengar perkataan Yuna, Sana pun bergegas memalingkan kepalanya. Dia melihat seorang pria tinggi, memakai jas, berdiri tegap di depannya. Hanya melihat bagian belakang tubuh orang tersebut bisa merasa pria itu memiliki energi bak orang kaya. Jangan lagi hanya tampan dari belakang saja. Sana berbicara dengan suara kecil. Tidak mungkin, saya bisa merasakannya. Dia pasti seorang pria yang tampan. Sana sekarang sudah memiliki Tuan Navarro, pria tampan ini untukku saja. Setelah Yuna selesai berbicara, dia langsung bergegas berjalan ke sana. Sana juga terlihat ingin tahu, dia pun bergegas ikut ke sana. Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu orang? Yuna datang dan menepuk bahu pria itu dan bertanya. Tapi ketika pria itu berbalik badan, Yuna dan Sana tertegun di tempat. Dev, mengapa kamu? Yuna terlihat sangat terkejut dan berkata. Sana juga terlihat sangat terkejut, dia pernah bersama dengan Dev selama beberapa tahun, tapi dia tak pernah melihat Dev ini tampaknya memang benar-benar bergantung pada pakaian dari kita bergantung padanya. Mengapa tidak bisa itu saya melihat bahwa itu adalah Sana dan Yuna? Dev langsung merasa Yuna berkata dengan wajah bingung. Barang-barang di pusat pembelanjaan ini sangatlah mahal. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk datang. Di mata, kondisi keluarga Dev terlihat bahkan tidak menengah. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Selain itu, pakaian yang dipakainya sekarang tampak sangat mahal. Keluargamu yang membuka pusat pembelanjaan ini. Saya datang jika saya ingin datang. Dev tidak segan untuk mengertaknya, dan Yuna terlihat diam tak berkata. Dev, tampangmu sekarang seperti katak yang memakai jubah naga. Kamu tidak bisa benar-benar berubah menjadi naga. Tidak tahu kamu beli barang murah ini dari mana, memakai pakaian ini untuk memancing gadis-gadis. Sana meludah ke arah Dev. Dia bisa berubah menjadi naga atau tidak, bukan pelacur sepertimu yang berhak untuk menilai. Tidak menunggu Dev membuka mulut. Yuki berjalan kemari, dengan wajahnya yang dingin. Bersihkan kotoran yang kamu buat. Yuki menunjuk Sana yang meludahi pakaian Dev. Melihat Yuki, Sana meringis di matanya. Dibandingkan dengan Yuki, dia bukan apa-apa. Yuki adalah wanita terkaya di kota surau, tapi di depan begitu banyak orang di dalam pusat pembelanjaan dia memarahinya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev. Tentu saja Sana tidak senang. Kamu jangan berbicara terlalu sinis. Jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona muda dari keluarga Tanaka. Sana berusaha untuk menjaga harga dirinya. Saya bilang untuk membersihkannya, kamu tidak dengar, kamu bilang, jika saya menamparmu 2 kali apakah Navarro berani datang mencariku? Wibawa Yuki jelas mendorong Sana turun, membuat tubuh Sana terlihat sedikit gemetar. Sana tahu bahwa jika Yuki menamparnya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Navarro tidak mungkin karena dia berpaling muka dengan keluarga Tanaka. Dev menatap Sana dengan sedikit senyuman.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapannya penuh dengan cibiran. Saya akan bersihkan. Melihat itu, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu dan menggantikan Sana membersihkannya untuk Dev. Siapa kamu? Apakah pacarku bisa sesuka hatinya disentuh olehmu? Yuki mendorong Yuna. Yuna malu dan wajahnya terlihat merah. Dia sama sekali tidak berani bersuara. Sana juga tidak berani untuk memprovokasi Yuki. Bab 41. Kalian terlalu menindas, mengandalkan kekayaan dan kekuasaan, menindas orang awam seperti kita, semuanya cepat kemari, lihatlah, Nona muda Tanaka menindas orang. Sana tidak akan mau membersihkan pakaian Dev, dia masih belum mampu memaafkan. Selama ini Dev yang menuruti semua keinginannya, mematuhinya, sekarang mendadak harus tunduk padanya, dia tidak bisa. Saat ini Sana berpura-pura lemah, berharap mendapatkan rasa iba dan bantuan dari orang-orang sekeliling. Plak. Di saat Sana mencari bantuan dari orang sekitar, Yuki melangkah maju dan melayangkan sebuah tamparan, tanpa basa-basi, yang langsung membuat Sana terbengong. Jangan banyak omong, saya ingin kamu bersihkan sekarang juga. Yuki berkata pada Sana dengan nada suara yang tidak bisa dibantah. Sana menutupi wajahnya, pandangannya menyapu kerumunan orang di sekeliling, tapi tidak ada yang membuka mulut untuk membantunya, bahkan ada yang takut, segera meninggalkan tempat kejadian, tidak berani berada di sana lebih lama. Sana menatap sikap Yuki yang dingin, tidak ada pilihan, terpaksa mengeluarkan sehelai tisu, berjalan perlahan ke hadapan Dev, berjongkok dan bersiap untuk membersihkan air liur di pakaian Dev. Dev menunduk kepala menatap Sana, wajahnya penuh tawa dingin, tapi ketika Sana bersiap membersihkannya, Dev malah menghindar. Sana terpana, mengangkat kepala menatapnya. Saya takut tanganmu mengotorkan pakaianku. Selesai berkata, dia menggunakan tisu membersihkan sendiri. Kamu. Amarah membuat dada Sana naik turun, tidak tahu harus bagaimana menyerang balik. Ayo kita pergi. Dev menarik tangan Yuki, melangkah lebar meninggalkan mall. Sana menatap punggung mereka, sekujur tubuhnya gemetar karena marah, menggerakkan giginya berkata, Dev, keparat kau, saya tidak akan membiarkan semua ini. Tetapi Dev tidak mendengarnya karena sudah keluar dari mall. Hari ini kamu galak juga ya, tidak sesuai dengan identitasmu sebagai Nona muda Tanaka, jika tersebar keluar, pengaruhnya tidak baik untukmu. Keluar dari mall, Dev berkata kepada Yuki. Saya tidak peduli, saya sebal kalau melihat Sana. Yuki menggertakkan gigi, sekarang wajahnya penuh dengan amarah, kemudian menatap Dev, kamu terkejut dengan sikapku. Tidak. Dev tersenyum menggeleng, ketika kamu memamerkan kewibawaanmu, keren juga. Kalau memang kamu suka, saya setiap hari memamerkannya. Yuki memutar bola matanya berkata. Jangan-jangan. Dev melambaikan tangan menolak, segera mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, kamu mendandaniku seperti ini, sebenarnya mau membawaku kemana? Hari ini Indrawan menggelar pesta di Hotel Sawasde, tokoh-tokoh terkenal di kota Surau akan hadir, dengar-dengar syarat untuk bisa hadir di sana sangat ketat, tidak keluarga, tetapi lokasinya adalah hotel kita sendiri, saya tidak perlu undangan, kubawa kamu ke sana supaya bisa berkenalan dengan orang-orang terkenal itu. Yuki tidak berbasa-basi lagi, mengatakan sejujurnya kepada Dev. Dev tertawa tak berdaya setelah mendengarnya, Indrawan menggelar pesta ini memang untuknya, sekarang Yuki malah ingin diam-diam membawanya ke sana. Apa yang lucu? Yang kukatakan itu benar, dan kali ini Indrawan menggelar pesta, dengar kabar burung, tujuannya untuk mengenalkan seorang teman pada para bos, sekarang saya menebak-nebak siapakah teman Indrawan itu. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin hadir dalam pesta kali ini, tetapi tidak layak dan tidak memiliki kesempatan. Kalau bukan karena digelar di Hotel Sawasde, saya juga tidak memiliki kesempatan membawamu masuk, kamu harus melakukan yang terbaik. Yuki mengingatkan Dev. Baik, saya pasti melakukan yang terbaik. Dev tersenyum, tidak memberitahu kebenaran padanya, ingin memberinya kejutan. Tanpa disadari, Dev merasakan hatinya mengalami perubahan terhadap Yuki, walaupun mereka berdua tidak mengatakan apapun, tetapi bisa merasakan sesuatu, hanya tidak diungkapkan saja. Bab 42. Rumah Sakit Surau. Robert terburu-buru datang, langsung melempar setelan jas kepada Navarro, pakai baju ini, ikut aku. Ayah, saya sedang dalam masa penyembuhan, mau kemana? Navarro bertanya bingung. Membawamu menghadiri sebuah pesta, ucap Robert. Tidak mau, pergelangan tanganku patah, sekarang sedang pemulihan, menghadiri pesta apa? Navarro tidak tertarik setelah mendengarnya. Dia pernah menghadirinya banyak pesta, paling-paling makan minum, saling memuji. Harus mengenakan jas yang formal, dia enggan pergi. Keparat. Kamu tahu kali ini siapa yang menggelar pesta ini? Indrawan Pratomo, semua tokoh terkenal dari kota Surau akan hadir. Kali ini kamu harus melakukan dengan baik, di kemudian hari bisnis keluarga Kintan akan jatuh ke tanganmu, tidak boleh gagal. Robert memukul kepala Navarro sambil berkata.
Mendengar pesta ini digelar oleh Indrawan, Navarro tidak berani bersuara lagi, terburu-buru mengganti pakaian, tetapi karena lengannya patah, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Mana kekasihmu? Dia tidak di sini menjagamu. Pergi kemana? Suruh dia membantumu ganti baju. Pukul 11 siang di Hotel Sawasde. Tidak boleh telat, saya masih ada urusan lain. Selesai berkata, Robert pergi. Navarro memeriksa jam, tidak berani berlama-lama, langsung menelepon Sana menyuruhnya segera kemari. Pukul 10:30 tengah hari di depan Hotel Sawasde penuh dengan mobil mewah, tokoh-tokoh terkenal dari dunia politik dan bisnis sudah mulai berdatangan. Mereka saling menyapa, lalu dengan memegang undangan di tangan, berjalan memasuki hotel. Tetapi anak buah dan anggota keluarga, hanya boleh menunggu di luar hotel. Pesta kali ini, Indrawan hanya mengundang kepala keluarga atau para pemimpin, tujuannya supaya mengurangi jumlah peserta pesta, jika terlalu ramai dan ribut, dia takut Dave akan bosan. Dengan tangannya yang patah, Navarro digandeng Sana sampai di lokasi. Sesampai di sana, begitu banyak bos besar, jantung Sana berdetak keras karena terlalu bersemangat. Kamu berdiri di sini saja, jangan membuat keributan, yang datang kali ini bukanlah orang awam. Robert mewanti-anti Navarro. Ayah, saya tidak masuk. Wajah Navarro bingung, menyuruhnya kemari, tetapi tidak mengizinkannya masuk. Omong kosong, pesta kali ini yang diundang hanya kepala keluarga atau para pemimpin, apakah kamu layak? Ucap Robert sambil melototi Navarro. Navarro langsung merasa agak kesal, tidak mengizinkanmu masuk, jadi untuk apa suruh saya datang? Saya sudah hampir mati kepanasan. Mendengar ucapan Navarro, Robert benar-benar ingin menendangnya. Banyak orang yang sedang menunggu di luar, apakah mereka semua juga orang bodoh? Ini adalah kesempatan yang sangat langka, berkenalan dengan lebih banyak orang, memberikan keuntungan pada perusahaan. Sayangnya Navarro hanya tahu berfoya-foya, tidak memikirkan yang lain. Kuperingatkan kamu, jika saya keluar tidak menemukanmu, kuhentikan uang sakumu setengah tahun. Robert mengancam Navarro, dia takut Navarro tidak senang lalu pulang ke rumah. Mendengar akan menghentikan uang sakunya setengah tahun, Navarro bergetar ketakutan, segera mengangguk, saya tidak pergi, saya akan di sini saja. Dengan lega hati Robert memasuki hotel, Navarro dan Sana hanya bisa berjemur matahari di depan pintu hotel. Saat ini, Dave dan Yuki tiba. Kamu tunggu saya di sini, saya atur dulu, nanti kita diam-diam masuk dari pintu belakang. Belakang. Setelah turun dari mobil, Yuki berkata pada Dave. Dave mengangguk. Yuki pergi mengurus sesuatu, Dave berdiri di sana merasa agak bosan, para tamu yang datang adalah kalangan atas, Dave tidak mengenal mereka, hanya bisa memainkan ponselnya dengan bosan. Mata tajam Sana segera nampak Dave, melihat Dave diacuhkan, bermain ponsel sendirian, Sana tertawa dingin. Kak Navarro, bukankah itu adalah Dave? Dia juga layak menghadiri pesta ini. Sana berbisik pada Navarro. Bab 43. Navarro memandang ke sana, ternyata benar orang itu adalah Dave, dan berjalan ke sana dengan mata bersinar dingin. Melihat ini, Sana segera mengikutinya, matanya penuh rasa benci menatap Dave, kejadian di mall tadi, Sana masih tidak bisa melupakannya. Dave, orang sepertimu layak berada di sini. Tahu tidak siapa orang-orang yang datang ke sini? Navarro menatap Dave dengan gaya arogan, mengenakan baju baru, kamu mengira diri sendiri kalangan atas. Dave menatap dingin Navarro sekilas, tidak menghiraukannya. Dave, mana gayamu yang brutal seperti waktu di mall? Mana Nona Yuki yang cantik, mengapa dia tidak membawa masuk? Apa kali dia sendiri juga tidak bisa masuk? Uip. Sana kembali meludahi Dave dengan kadar, kali ini ada Navarro, dia tidak percaya ada yang berani menyuruhinya mengelap lagi. Air muka Dave mendingin, ingat, sebentar lagi saya akan menyuruhmu menjilat kembali seperti seekor anjing. Hahaha, puip. Sana tertawa terbahak-bahak, lalu meludah sekali lagi, kamu kira siapa kamu, menyuruhku menjilat kembali, kamu hanyalah seorang tahanan kerja, apa hebatnya? Semuanya lihatlah, seorang tahanan kerja mengenakan pakaian rapi ingin menghadiri pesta, tidak bercermin dulu. Sana berteriak, menarik perhatian banyak orang yang menonton. Wajah Dave datar, hanya dia melihat Sana yang berakting. Navarro, siapa orang ini, terlihat asing. Saat ini, seorang pemuda seumuran Navarro bertanya. Perlu diketahui orang yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh di kota Surau, atau anggota keluarga mereka, yang saling mengenal ataupun pernah bertemu muka. Tapi Dave terlihat asing, tidak seperti orang dari kalangan atas, sehingga penasaran dan bertanya pada Navarro. Oh dia adalah mantan dari kekasihku, menjadi anjing peliharaan kekasihku selama 3 tahun, bergandeng tangan saja tidak pernah, kemudian kujebloskan dia ke dalam penjara, mendekam di penjara selama 3 tahun, 2 hari yang lalu baru saja dibebaskan. Navarro menjelaskan dengan tawa dingin.
Penjelasan Navarro menyebabkan orang-orang di sekeliling memandang Dave dengan tatapan muak. Orang-orang yang berstatus seperti mereka tidak sudi berdiri bersama dengan tahanan kerja. Semua orang menjauhi Dave, berbisik sarkas. Ekspresi Dave acuh, seperti tidak mendengar semua ini. Dave, kamu belajar menebalkan muka di dalam penjara ya? Sudah seperti ini, mau punya muka berada di sini. Sana melihat Dave acuh saja, segera berkata dengan ekspresi dingin. Dave. Saat ini, Yuki sudah selesai mengatur, berjalan kemari, ketika melihat Sana dan Navarro, langsung mengernyit alis. Untuk apa kalian berdua di sini? Tentu saja untuk menghadiri pesta. Sana berkata dengan sombong. Ada Navarro yang mendukungnya, dia tidak perlu takut Yuki lagi. Mendengar perkataannya, Yuki tidak dapat menahan tawanya. Menghadiri pesta, mengapa kalian tidak masuk? Apakah karena tidak memiliki undangan, tidak bisa masuk? Sana membuka mulut, tapi tidak bersuara, karena mereka memang tidak memiliki undangan, tidak bisa masuk. Melihat sikap Sana yang mengempis, sudut bibir Yuki terangkat, menarik tangan Dave berkata, ayo. Kita masuk ke dalam. Melihat Yuki dan Dave yang bersiap masuk, Sana langsung terpana, memangnya kalian memiliki undangan? Rahasia, Yuki tertawa senang. Sana hampir mati karena kesal, tetapi ketika dia melihat Yuki dan Dave berjalan menuju pintu belakang, segera tersadar dan berkata, Kak Navarro, mereka berencana diam-diam masuk dari belakang, mereka juga tidak memiliki undangan. Navarro juga menyadarinya, segera maju menghadang Dave dan Yuki, kalian berdua tidak memiliki undangan, mana boleh diam-diam masuk dari pintu belakang, kulaporkan kalian. Navarro, kamu bodoh ya. Hotel Sawasde ini milik keluargaku, saya suka masuk dari mana terserah saya, melompat masuk dari jendela, apa urusanmu? Tatapan Yuki menyapu Navarro sekilas, seperti melihat orang bodoh dan berkata. Navarro langsung tersedak, tidak mampu berkata apapun. Kalian awasi dua orang ini, kalau mereka berani masuk dari pintu belakang, usir mereka. Pesan Yuki kepada beberapa penjaga keamanan. Siap nona muda. Beberapa penjaga keamanan langsung mengawasi Sana dan Navarro. Yuki menggandeng Dave memasuki hotel dari pintu belakang, melihat punggung mereka berdua, Navarro dan Sana menghentak kaki kesal. Bab 44. Setelah Dave memasuki hotel, dia mengirim pesan kepada Jansen, supaya dia mengusir Robert Quintan. Dia tidak ingin duduk makan bersama dengan keluarga Quintan, lagi pula dia tidak ingin keluarga Quintan mengetahui terlalu banyak tentang identitasnya. Dia ingin melihat sampai kapan Navarro dan Sana bersikap arogan. Di dalam hotel, semua orang mengelilingi Indrawan, wajah mereka terlihat menaruh hormat. Ada yang mengetahui Indrawan suka mengoleksi barang antik, sehingga mencarinya kemana-mana, lalu menghadiahkan kepadanya. Di samping itu, seorang pria parubaya yang berperawakan tegap, air muka dingin, bersikap waspada setiap saat. Dia ialah Benito, pengawal pribadi Indrawan, mantan personil pasukan Nagasaki. Ketika dia masih berada di sana, dia sudah menjadi pengawalnya. Sekarang Indrawan sudah pensiun, Benito ikut pensiun, senantiasa menjaga keselamatan Indrawan. Benito selalu berada di sisi Indrawan setiap kali dia muncul di hadapan orang banyak untuk melindunginya. Para hadirin, hari ini saya mengundang kalian, pertama-tama tidak menerima hadiah, kedua tidak membalas tentang hal apapun, hanya ingin memperkenalkan seorang teman baru, kalian jangan terlalu waspada. Indrawan melambaikan tangannya, memberi kode supaya para hadirin tenang, dengan suara keras berkata. Sebenarnya banyak orang yang sudah mendengar kabar, hanya saja sekarang kabar ini disampaikan langsung oleh Indrawan sendiri. Banyak yang terkejut, tidak tahu apakah orang yang akan dikenalkan Indrawan memiliki latar yang menakutkan, kalau tidak Indrawan tidak akan begitu gembar-gembor. Mengapa Tuan Dev belum datang? Indrawan memeriksa jam, lalu bertanya pada Jansen. Mungkin hampir tiba. Jansen juga tidak tahu mengapa Dev belum tiba, kemarin sudah diberitahu dengan jelas. Begitu selesai berkata, ponsel Jansen berbunyi, pesan dari Dev. Jansen memberikan ponselnya kepada Indrawan. Indrawan membaca pesan itu, lalu mengangguk sedikit, pantasan Tuan Dev belum muncul, ternyata begitu, saya yang kurang cepat tanggap. Selesai berkata, Indrawan menatap sekilas Robert yang berada tidak jauh dari sana, yang sedang menunggu kemunculan pemuda yang dibicarakan Indrawan. Bisa dianggap penting orang Indrawan pasti bukan orang biasa, jika bisa mendapat koneksi dari orang seperti ini, mungkin saja keluarga Quintan akan mengalahkan keluarga Tanaka. Robert sedang berpikir ketika Indrawan menatapnya dan berkata, Tuan Quintan. Tuan Indrawan. Robert melangkah maju dengan cepat begitu mendengar panggilan, Tuan Indrawan ada pesan apa? Pesta hari ini, tidak cocok untukmu, pulanglah. Indrawan langsung mengusir Robert di hadapan banyak orang. Mendengar itu, Robert terpana, menatap tidak percaya pada Indrawan, Tuan Indrawan, saya. Tetapi Indrawan tidak mendengar dia selesai berkata, langsung melambai tangan, antar tamu.
Melihat situasi seperti ini, meskipun merasa heran, tapi dia tidak mungkin bersikeras tetap berada di sini, tak punya pilihan dia berbalik meninggalkan tempat itu. Kali ini, semua orang menebak-nebak, apakah keluarga Kintan telah menyinggung Indrawan. Saat ini Yuki diam-diam membawa Dev masuk, kedua orang itu sedang mengintip dari pojok ruangan. Kita sembunyi dulu, nanti jika pesta dimulai, kita baru keluar, dengan begitu tidak akan mudah ketahuan. Yuki berkata sambil melongok kepalanya keluar mengintai. Mengapa harus sembunyi? Kalau memang sudah masuk, kita keluar saja terang-terangan. Selesai berkata, langsung berjalan keluar. Yuki kaget, segera maju untuk menarik Dev, tapi tidak berhasil. Sudah datang. Setelah melihat Dev, Yansen berseru gembira. Indrawan mengangkat pandangan matanya melihat Dev, air muka langsung berubah gembira, melangkah cepat berjalan ke arah Dev. Saat ini Juan yang berada di dalam kerumunan melihat kemunculan Dev, lalu Indrawan berjalan mendekatinya, langsung kaget sampai berkeringat dingin. Dia yang menyuruh Yuki diam-diam membawa Dev masuk, sekarang jika ketahuan Indrawan, bukankah gawat? Bab 45. Juan melangkah maju dengan cepat, berusaha sebisanya memberi sinyal kepada Dev dengan tatapan, supaya Dev segera pergi, lalu menghadang Indrawan. Tuan Indrawan, orang ini adalah pelayan hotel kita, mungkin dia salah jalan, masuk sampai ke sini. Yuki berhasil mengejar Dev, menarik tangannya dan pergi, mulutnya berkata, bagaimana kamu? Tunggu sebentar, Indrawan memanggil Yuki. Yuki berhenti, lalu melepaskan tangan Dev. Tuan Indrawan, ini semua salah saya, pelayan sembarang masuk, nanti saya akan menjelaskan kepada Anda. Keringat dingin Juan mengalir tak henti, takut Indrawan marah. Indrawan terpana, kamu bilang Tuan Colin adalah bawahanmu. Iya, Juan mengangguk, tapi dengan segera merasa kaget, Tuan Colin. Juan tidak mengerti, mengapa Indrawan mengetahui Dev bermarga Colin. Mengapa memanggilnya Tuan Colin? Iya, pestaku kali ini, tujuannya adalah mengundang Tuan Colin, kalian hanyalah pendamping. Indrawan mengangguk. Kali ini, Juan dan Yuki agak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Indrawan, semoga saya tidak datang terlambat. Dev maju 2 langkah, berkata sambil tersenyum. Tuan Colin datang tepat waktu, tidak tahu orang ini adalah. Indrawan berkata sambil menunjuk ke arah Yuki yang berada di belakang Dev. Tuan Indrawan, orang ini adalah putriku, dia dan Dev berteman. Juan memang seorang pebisnis yang berpengalaman, reaksinya sangat cepat. Mendengar perkataannya, Indrawan terbahak-bahak, pahlawan bersanding dengan wanita cantik, pasangan serasi sedunia. Mendengar perkataan Indrawan, semua orang beramai-ramai memuji Dev dan Yuki. Membuat Yuki merona, tertunduk malu. Yansen maju, dan melakukan gerakan mempersilahkan untuk Dev. Dev juga tidak segan-segan, langsung berjalan menuju kursi utama, sekumpulan orang mengerumuninya, meskipun mereka tidak mengenal Dev, tapi mereka tahu, di kemudian hari Dev pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di kota Surau. Orang yang dihormati Indrawan dan Yansen, dan merupakan menantu dari keluarga terkaya Tanaka, orang seperti ini tidak boleh diprovokasi. Juan dan Yuki bertatapan, lalu mengikutinya. Setelah Dev duduk, Indrawan duduk di sisinya, dan di sisi lain kosong, tidak ada yang berani duduk. Nona Tanaka, tempat ini untukmu, kalian berdua harus duduk berdampingan. Indrawan melambaikan tangannya kepada Yuki dan tersenyum ceria. Wajah Yuki merona merah, duduk di samping Dev dengan malu. Juan duduk di sisi lain Yuki, seharusnya yang duduk di tempat ini adalah Yansen, hanya saja jika Dev dan Yuki adalah pasangan kekasih, maka Juan adalah mertuanya, Yansen tidak berani berebut tempat dengannya. Semua orang duduk di tempat masing-masing, Indrawan memegang segelas anggur, berkata kepada Dev, Tuan Colin, anggur ini, mewakili rasa hormat saya padamu. Indrawan tahu, setelah dia bersulang gelas pertama, hal selanjutnya tidak perlu lagi diurusnya, orang-orang yang duduk di sini bukanlah orang bodoh, tahu harus bagaimana bersikap. Tuan Indrawan terlalu sungkan. Dev mengangkat gelas anggurnya dan meminum habis dengan sekali tenggak. Ketika Dev meletakkan gelas anggurnya, mendadak Indrawan terpana, karena dia melihat jas baru yang dikenakan Dev, ada bercak ludah yang diludahkan seseorang. Tuan Colin, pakaianmu ini. Indrawan menunjuk ke bercak ludah di pakaian Dev. Ketika saya berada di luar, diludahi oleh seseorang yang tidak berpendidikan. Dev berkata datar. Siapa yang bernyali besar, berani meludahi Tuan Colin? Air muka Indrawan memancarkan kemarahan, tatapannya menyapu ke kerumunan orang banyak. Perlu diketahui orang-orang yang berada di luar adalah anggota keluarga dari mereka yang duduk di sini, karena itu tatapan Indrawan meneliti orang-orang yang sedang duduk di tempat. Saat ini, setiap orang langsung was-was, dalam hati berdoa, semoga pelakunya bukan anggota keluarga mereka. Bab 46.
Tuan, pelakunya adalah kekasih dari Navarro, putra keluarga Quintan. Wanita itu adalah mantan kekasih Tuan Colin. Sekarang karena didukung oleh keluarga Quintan, merasa hebat, sehingga meludahi Tuan Colin beberapa kali. Yuki membuka mulut menjelaskan. Keluarga Quintan, besar sekali nyali mereka. Sekarang saya akan meminta penjelasan dari Robert Quintan. Ucap Indrawan sambil mengernyit alisnya, menggebrak meja dengan keras. Akhirnya dia mengerti mengapa Dave mengirim pesan supaya mengusir Robert Quintan, ternyata mengalami bentrokan seperti ini dengan keluarga Quintan. Dan para hadirin juga langsung mengerti, mereka tahu kali ini keluarga Quintan akan mengalami kesialan, hubungan bisnis mereka dengan keluarga Quintan harus segera dihentikan. Tuan Indrawan jangan marah, hal sepele seperti ini, saya sendiri bisa menyelesaikannya. Dave tersenyum ringan, sama sekali tidak diambil hati. Saat ini baginya, Navarro dan Sana kerdil seperti seekor serangga. Di luar hotel, matahari bersinar terik, membuat Navarro sedikit kesal. Kak Navarro, minum sedikit air. Sana memberikan sebotol air minum kepada Navarro. Navarro meminum air dengan tegukan besar, lalu mengelap keringat di dahi, lalu menggerutu pelan, tidak diperkenankan masuk, jadi untuk apa menunggu di sini? Gila. Meskipun mengeluh, tetapi Navarro tidak berani pergi, dia takut ayahnya benar-benar akan menghentikan setengah tahun uang sakunya. Saat Navarro sedang meminum air, terlihat ayahnya berjalan keluar dari dalam hotel. Dalam hati Navarro berteriak girang, segera berkata, ayahku keluar, pasti karena kita diizinkan masuk. Navarro segera membawa Sana maju untuk menyambutnya. Ayah, mengapa kamu keluar? Apakah karena kita diizinkan masuk? Navarro bertanya antusias. Masuk bokongmu, aku diusir keluar. Robert berkata kesal. Navarro terpana, lalu berkata, ayah, apa yang terjadi, mengapa kamu diusir keluar? Mana aku tahu. Robert melotot marah melihat Navarro, jangan di sini mempermalukan diri, ikut aku pulang. Datang dengan hati gembira, sekarang terpaksa pulang dengan kecewa, bahkan Navarro dan Sana tidak sempat melangkah masuk ke lokasi pesta. Pesta telah dimulai, dan setelah 2 jam kemudian, pesta hampir berakhir, wajah setiap orang memerah karena alkohol, berbincang dengan gembira. Dev, kapan kamu kenal Tuan Indrawan? Dan Tuan Indrawan sangat segan padamu, kamu adalah bintang utama di pesta ini, kamu tidak memberitahuku. Akhirnya, Yuki mendapat kesempatan. Menarik Dev ke samping, bertanya dengan tidak puas. Sewaktu itu kamu terburu-buru menarikku pergi, tidak memberitahuku kita akan datang menghadiri pesta ini. Setelah mengetahuinya, saya ingin memberimu sebuah kejutan. Dev tertawa berkata. Kejutan ini besar sekali, saat itu saya sangat ketakutan, kamu jahat sekali, lain kali tidak boleh menyembunyikan sesuatu dariku. Yuki meninju ringan dada Dev, sedikit menggoda. Dev segera menangkap tangan Yuki, pandangan mata mereka beradu. Tidak ada komunikasi, juga tidak ada interaksi, hanya kontak mata. Dev mendekat Yuki dengan perlahan, dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bergerak, hatinya sangat kontradiksi. Melihat Dev mendekat akan menciumnya, Yuki memejam kedua matanya, menunggu momen tersebut tiba. Wajahmu terdapat sesuatu. Ketika Yuki menunggu momen itu dengan tegang, mendadak Dev mengucapkan perkataan seperti ini. Yuki membuka matanya, melihat Dev sedang tersenyum nakal menatapnya. Jahat, tidak mau memedulikanmu lagi. Yuki meninju Dev dengan keras, berlari pergi dengan wajah merona. Saat ini Juan melihat putrinya berlari pergi dengan wajah memerah, tersenyum sedikit lalu berjalan mendekati Dev. Tuan Colin, apa rencanamu buat dirimu sendiri? Ingin membuka perusahaan sendiri? Juan bertanya pada Dev. Dev menggeleng, tidak ingin. Sekarang Dev ingin berlatih, ingin segera meningkatkan kemampuannya, tentang membuka perusahaan melakukan bisnis, dia tidak begitu suka, juga tidak bisa. Bab 47. Oh. Melihat Dev menggeleng kepalanya menolak tanpa basa-basi, Juan sedikit terpana, tapi dengan cepat tersenyum berkata, tidak apa-apa, Yuki itu, jangan mengira dia seorang wanita, tetapi dia pintar berbisnis, ada dia sudah cukup. Selesai berkata Juan berjalan pergi. Dev melihat punggung Juan, tertawa tak berdaya, dia tahu apa yang dipikirkan Juan. Yuki putri tunggalnya, dikemudikan hari bisnisnya pasti akan jatuh ke tangan Yuki, jika dia dan Yuki benar-benar menikah, harus ada seseorang yang mengambil alih, tetapi Dev tidak suka berbisnis. Waktu berlalu cepat, setelah kenyang para tetamu bersiap meninggalkan pesta, saling berpamitan. Tapi di saat ini, pintu ruang pesta mendadak dibuka oleh seseorang, diikuti oleh puluhan orang yang masuk, tangan mereka menggenggam senjata. Pemimpin mereka berwajah beringas, aura samar yang terpancar dari tubuhnya, bisa diketahui dia adalah orang hebat. Melihat orang-orang yang mendadak menyerbu masuk, para hadirin terkejut, air muka Indrawan langsung mendingin, pengawal di sampingnya Benito langsung mencabut parang sepanjang 16 cm, menghadang di depan Indrawan untuk melindunginya.
Penjaga, mana penjaga keamanan? Juan melihat ada orang yang menyerbu masuk, berteriak keras, tetapi tidak ada seorang penjaga pun yang datang. Pak Tanaka, tidak usah berteriak lagi, mereka semua tidak akan bisa masuk ke sini. Orang yang datang berkata dingin. Stanley, kamu mendadak menyerbu masuk, apa maumu? Perlu diketahui di sini sedang berlangsung pesta yang digelar Pak Indrawan Pratomo. Juan berkata dengan keras. Ternyata yang datang adalah orang-orang dari geng Naga Api. Stanley melangkah cepat berjalan ke hadapan Indrawan, membungkuk dan berkata, Pak Indrawan, saya tidak bermaksud mengganggu, saya datang untuk mencari Yansen. Saat ini jemari tangan Yansen sudah terkepal erat, sejak Stanley memasuki ruangan, dia sudah tahu yang mereka cari adalah dia. Yayasan Nusantara dan geng Naga Api adalah musuh bebuyutan, mereka berdua juga bermusuhan, hanya belum ada kesempatan untuk berkelahi. Biasanya jika menghadiri sebuah acara, Yansen akan membawa serta banyak saudaranya, tetapi di pesta Indrawan kali ini, dia sedikit lengah, tidak membawa anak buahnya, dan masih ada satu alasan, ada Dev di sini, jadi membuatnya lega. Stanley pasti telah mendapat kabar, sehingga segera membawa orang-orangnya kemari, kalau bisa membunuh Yansen, Yayasan Nusantara tidak memiliki pemimpin lagi, dan akan dengan cepat menelan geng Naga Api. Saya tidak peduli kamu mencari siapa, tetapi apakah kamu diizinkan sembarang masuk ke pestaku? Indrawan berkata dengan wajah dingin. Tuan Indrawan, sudah kukatakan, saya datang hanya untuk mencari Yansen, saya terpaksa melakukannya. Ucap Stanley dengan nada bicara yang sopan. Kurang ajar, Indrawan menggebrak meja dengan keras, kamu ingin bermusuhan denganku. Tuan Indrawan, saya tidak ingin bermusuhan denganmu, tetapi saya juga tidak ingin melepaskannya, kesempatan ini sangatlah langka, lagi pula pesta sepenting ini, Anda hanya mengundang Yansen, tidak mengundangku, kelihatan sekali meremehkan geng Naga Api. Stanley berkata dengan datar, kelihatan dia tidak puas karena Indrawan tidak mengundangnya. Alasan Indrawan tidak mengundangnya, karena dia dan Yansen saling bermusuhan, jika dia datang takutnya memperkeruh keadaan. Stanley, apakah kamu? Indrawan melihat Stanley tidak memberinya muka, wajahnya langsung memerah marah. Tetapi belum selesai berkata, Yansen berjalan maju, masalahku sendiri saya sendiri yang menanggungnya, kalau memang kamu mencariku, ayo kita duel. Selesai berkata, Yansen langsung mengambil ancang-ancang, bersiap menghadapi serangan Stanley. Bernyali, hari ini saya harus membunuhmu, dan mengambil alih Yayasan Nusantaramu. Sambil berkata, Stanley berjalan maju menyerang Yansen. Bab 48. Kurang ajar. Indrawan menggebrak meja dengan keras, amarahnya memuncak. Orang-orang yang hadir dikejutkan oleh amarah Indrawan, melihat dia mengamuk, Benito yang berdiri di sampingnya langsung melompat keluar, dan mendarat tepat di depan Indrawan. Stanley, tidak memberi Tuan Indrawan muka, kamu sedang cari mati. Dari tubuhnya memancarkan energi bermusuhan yang sangat kuat, tulang-tulangnya bergemeretak. Stanley menghentikan serangannya, mengernyitkan alis menatapnya, Benito, jika hari ini terjadi pertarungan sengit, kamu tidak pasti bisa mengalahkanku, lagi pula saya memiliki puluhan bawahan di sini. Menang atau tidak, dicoba dulu baru jelas. Benito mendengus dingin, langsung mengambil ancang-ancang. Tuan Indrawan, saya tidak bermaksud bermusuhan denganmu, tapi kamu memaksa, geng Naga Api tidak loyo, paling-paling kita bertarung habis-habisan, sampai waktunya semua orang yang berada di sini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Mata Stanley memancarkan sinar dingin, kelihatannya memang sudah bersiap untuk bertarung mati-matian. Wajah Indrawan memerah, sekujur tubuhnya gemetar marah karena provokasi dari Stanley, di kota Surau tidak ada orang yang berani tidak memberinya muka, dan hari ini Stanley mempermalukannya. Tetapi melihat puluhan anak buah Stanley yang beringas, berdiri di belakangnya, Indrawan agak serba salah, Stanley sudah merencanakan semua ini, jika hubungan mereka menegang, maka akan sulit untuk diselesaikan. Tuan Indrawan, hari ini biarkan saya dengan Stanley menyelesaikan semua ini, kalian tidak usah turun tangan. Yansen tahu Indrawan serba salah, selesai berkata, dia maju ke arah Stanley dan menyerangnya. Pukulan Yansen melayang, terdengar suara angin melesat, sangat cepat, kekuatan yang dikeluarkan juga sangat besar. Dia tahu bertarung dengan Stanley, tidak boleh setengah-setengah. Stanley melihat Yansen menyerang duluan, air mukanya memancarkan senyum dingin, tidak menghindar, malah menghadang langsung menyambut serangan tersebut. Bam! Pukulan Yansen menghantam keras di dada Stanley, sebuah serangan balik yang kuat, membuat Yanseni terpantul mundur 3 langkah, sebaliknya Stanley tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak cedera sedikit pun. Air muka Yansen sedikit memucat, dengan tatapan terkejut dia memandang Stanley, kemampuan Stanley sudah meningkat banyak. Hahaha, Yansen, pukulanmu ini, hanya seperti gelitikan, jangan berhenti, lanjutkan seranganmu. Stanley mendongak kepalanya tertawa terbahak-bahak, meremehkan Yansen.
Yansen termasuk lelaki sejati, mana bisa menerima hinaan dan tantangan Stanley di hadapan banyak orang. Teriakan marah disertai dengan terjangan ke arah Stanley, kali ini tangannya menggenggam sebuah bangku kayu. Krak! Bangku tersebut menghantam keras ke badan Stanley, dan langsung patah berkeping-keping, dan Stanley berdiri di sana dengan sikap meremehkan, tidak bergerak. Yansen, Ying Qi Gongku sudah berhasil kulatih, kamu tidak akan bisa melukaiku, sekarang giliranku. Selesai berkata, sebuah tendangan melayang ke arah Yansen. Yansen tidak sempat menghindar, tendangan telat membuatnya terlempar keluar, darah segar tersembur dari mulutnya, tergeletak di tanah, rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan raut wajah Yansen mengerikan. Melihat keadaan Yansen, Dev bangkit berdiri mengerut alisnya, tetapi dihalangi oleh Yuki, kamu jangan memaksakan diri, orang ini kelihatan sangat lihai, kamu mungkin saja bukan tandingannya. Yuki khawatir Dev bukan tandingan Stanley, takut dia cedera. Dia tidak tahu hubungan antara Dev dan Yansen, seberapapun lihainya Stanley, Dev tidak akan berpangku tangan. Dev belum sempat turun tangan, Indrawan sudah membuka mulut, Benito, beri dia pelajaran. Benito mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan langsung menerjang ke arah Stanley. Menghadapi serangan Benito, Stanley tidak begitu santai lagi, juga tidak berani lagi berdiri tidak bergerak dipukul orang. Perlu diketahui pukulan Benito, dilihat dari tenaga maupun kecepatan, lebih kuat dari Stanley, sudah mencapai level yang tertinggi. Bab 49. Stanley memiringkan tubuhnya, berhasil mengelak pukulan Benito, tetapi tidak membalas, sebaliknya berpaling kepada Indrawan, Tuan Indrawan, sudah kubilang tidak ingin bermusuhan denganmu, kamu benar ingin memaksaku. Air muka Indrawan keruh, membisu. Stanley dengan mudah menghindari pukulannya, membuat Benito merasa kehilangan muka, amarah di hatinya membara, jangan banyak omong kosong, terima seranganku. Sebuah serangan pukulan belakang, menyerang langsung ke arah Stanley, jika pukulan ini mengenai sasaran, bisa diprediksi kepala akan langsung pecah. Kedua mata Stanley membeku, dengan marah berkata, kalau memang begitu, saya tidak sungkan lagi. Selesai berkata, Stanley mengulur tangan menangkap pergelangan tangannya, bergulat dengan Benito, lalu sebuah jurus kait kiri dilayangkan ke arah Benito. Benito kaget, memiringkan kepalanya, diikuti dengan sebuah tendangan, ingin memukul mundur Stanley. Tetapi Stanley tidak berkelit, tendangan Benito mendarat di dadanya, getaran pantul yang sangat besar, membuat Benito langsung tergetar dan terlempar. Dengan susah payah Benito menegakkan tubuhnya, melihat ekspresi kaget orang-orang yang menonton, amarahnya bangkit, Stanley, hari ini salah satu dari kita harus mati. Sambil berkata, dia kembali menerjang ke arah Stanley. Berhenti. Di saat Benito akan menerjang ke arah Stanley, mendadak sebuah bayangan muncul di hadapan Benito, langsung menghalanginya. Kamu bukan tandingannya, jika melanjutkan pertarungan ini tidaklah berarti, saya saja yang menghadapinya. Dev berkata sambil menghalangi Benito. Benito merasa terhina, berkata tegas, minggir, dengan perawakanmu yang seperti ini, jangan-jangan hanya sebuah pukulan saja sudah mati. Saat ini Benito sudah kehilangan akal, mengucapkan perkataan yang kasar pada Dev, dia lupa identitas Dev, yang bahkan Indrawan pun menaruh hormat. Tetapi Benito tidak pernah menyaksikan kehebatan Dev, sehingga dalam hatinya, dia tidak begitu menaruh hormat pada Dev, dia hanya memberi muka pada Indrawan saja. Di dalam seni bela diri, perkembangan berlangsung secara bertahap. Dev hanyalah pemuda berusia 20 tahunan, bahkan jika sudah berlatih bela diri sejak berada di dalam perut ibunya, bisa seberapa lihai. Diam, keparat, berani bersikap kurang ajar pada Tuan Colin. Indrawan melihat Benito berkata kasar pada Dev, langsung memarahinya. Perlu diketahui Indrawan jarang memarahi Benito, dan tidak pernah menganggap Benito sebagai bawahannya, tetapi cara Benito berbicara pada Dev hari ini, membuatnya tidak berani membiarkan sikap Benito yang seperti ini. Benito menutup mulut, tetapi dari matanya tersirat bahwa dia tidak menaruh respek pada Dev, dia takut pada Indrawan, bukan Dev. Saat ini Yuki maju dan menarik Dev, berkata, kamu jangan memaksakan diri, kamu tidak melihat bahkan Yansen dan Benito juga bukan tandingannya. Kamu seseorang yang belajar ilmu pengobatan, jangan ikut campur di sini. Yuki masih mengira Dev hanya mengerti tentang pengobatan, yang lainnya tidak bisa. Hari ini adalah momen yang cocok, saya harus melakukannya dengan baik, kalau tidak saya si anak miskin, tidak pantas bersanding denganmu nona muda. Mendengar perkataannya, wajah kecil Yuki langsung merona malu, ini pertama kalinya Dev mengucapkan perkataan seperti ini di hadapan banyak orang. Bukankah ini sama dengan pengakuan cinta padanya? Saya tidak peduli kamu bagaimana, saya hanya tidak ingin kamu mengambil resiko. Yuki menarik lengan Dev, tidak mengizinkannya turun tangan. Cepat mundur, pukulan tidak bermata, ini bukan saatnya kamu memaksakan diri. Benito melihat tujuan Dev adalah untuk pamer, dengan wajah menghina berkata. Selesai berkata, Benito kembali melompat, menyerang ke arah Stanley.
Hei, sudah dibilang kamu bukan tandingannya, malah maju untuk dipukul, benar-benar keras kepala. Dave menggeleng tak berdaya. Jangan bicara lagi, cepat kembali. Yuki menarik Dave kembali duduk. Benito kembali melompat, tetapi Karen terlalu maju, tendangan Stanley langsung mendarat di ulu hatinya, darah segar mengalir keluar dari sudut bibirnya. Indrawan dan para hadirin melihat adegan ini, terkejut bukan main. Bab 50. Benito merasakan wajahnya panas membara, dia bisa merasakan dengan jelas, Stanley tidak mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi statusnya sebagai pengawal pribadi Indrawan, di hadapan banyak orang, dia sangat kehilangan muka, sekarang dia merasa lebih baik mati dibunuh Stanley, daripada harus kalah darinya. Perlu diketahui bagi orang yang berlatih bela diri menganggap harga diri lebih penting daripada nyawa, jika hari ini mengaku kalah, nama baiknya akan menjadi buruk, jangan-jangan di kemudian hari dia tidak bisa lagi bertahan di kalangan ini, mungkin juga Indrawan tidak akan memakainya lagi. Stanley, kerahkan seluruh tenagamu, hari ini saya boleh mati, tapi tidak boleh gagal. Selesai berkata, seluruh wajahnya memerah, badannya mulai perlahan-lahan mengembang besar. Pukulan badai. Benito berteriak sekali, badannya yang mengembang langsung seperti mengempis, kembali ke bentuk semula, tetapi badan Benito menjadi seperti peluru meriam melesat maju. Stanley mengernyit alisnya, sepertinya jika tidak mengeluarkan jurus andalan, kamu tidak akan menyerah. Kedua kaki Stanley setengah berjongkok, permukaan lantai marmer di bawah kakinya langsung timbul beberapa retakan, dan pakaian yang dikenakannya melambai terbang tanpa diterpa angin. Saya akan bertarung mati-matian denganmu. Sepasang mata Benito mulai berubah warna menjadi merah darah, sebuah pukul keras menghantam tubuh Stanley. Bam! Bunyi yang sangat keras, seperti halilintar di langit, membuat para hadirin menutup telinga. Stanley tidak bergerak, bahkan tubuhnya tidak bergoyang sama sekali, apalagi terluka. Benito terpana, tapi kemudian melayangkan pukulan yang bagaikan badai mendarat di tubuh Stanley. Bam, dot bam, dot bam. Sudah cukup. Selesai berkata, Stanley melayangkan sebuah pukulan. Bam. Kepalan tangan kedua orang ini saling beradu, tubuh Benito langsung terlempar terbang keluar, lalu mendarat keras di atas tanah, lalu tidak bangkit lagi. Kali ini, semua orang terbelalak, mulut Indrawan terbuka lebar terkejut. Sekujur tubuh Jansen tergetar, dia tidak menyangka kemampuan Stanley sudah mencapai tahap yang sedemikian kuatnya, hati Jansen tergetar, pandangan diam-diam melihat ke arah Dave, sekarang sepertinya hanya Dave lah yang mampu menghentikan Stanley. Benito yang tergeletak di atas tanah, berusaha keras ingin bangkit, tetapi gagal setelah mencoba 2 kali. Kamu, Yingki Gongmu belajar dari siapa? Benito bertanya kaget. Timotius, kalian mengenalnya? Stanley berkata sambil menegakkan badannya. Mendengar nama itu, air muka Benito berubah drastis, kentara sekali sangat ketakutan, dan tubuh Jansen juga tergetar. Kentara sekali mereka berdua mengenal orang ini, dan orang ini sangat lihai. Tetapi orang lain tidak memberikan reaksi apapun, kelihatan asing dengan nama ini. Apa hubunganmu dengan guru Timotius? Benito bertanya. Dia adalah guruku, Yingki Gongku belajar darinya. Setelah mendengar perkataan Stanley, wajah Benito langsung lesu, menghela nafas dan menggeleng sedikit, pantasan saya bukan tandinganmu, ternyata kamu berguru pada guru Timotius, saya mengaku kalah. Tidak disangka Benito akan mengaku kalah, orang yang pantang menyerah seperti dia, mendengar nama Timotius, langsung mengaku kalah. Alis Dave berkerut, melihat Jansen dan bertanya, siapa itu Timotius? Tuan Dave, Timotius adalah seorang guru besar bela diri kuno, tenaga dalamnya sangat kuat, tidak ada yang tahu kemampuannya yang sebenarnya, dengar-dengar guru Timotius mampu memetik daun melukai lawan. Ketika mengucapkan nama Timotius, hati Jansen masih penuh dengan ketakutan. Memetik daun melukai musuh, Dave tersenyum sedikit, oh iya. Sambil berkata, Dave mengambil sebatang tusuk gigi, mengibaskannya dengan jari, tusuk gigi tersebut langsung melesat cepat ke arah Stanley. Stanley tidak sempat bereaksi, lengannya langsung tertusuk tusuk gigi itu, hanya tersisa sedikit tusuk gigi yang tersembul keluar.